eh, cairan timah, cair ya, hingga menguatkan gunung tersebut dan tidak bisa ditembus oleh Yajuj, tapi mereka akan keluar nanti di akhir zaman nanti. Yang kedelapan, tulu'us syams min maghribiha, keluarnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit dari timur, keluar terbenam di barat, nanti akan terbalik di hari kiamat itu, di hari kiamat. Dan kemudian yang kesembilan adalah narun takhruju min qa'ril adan, tamurrun nasu wa tazulu tarhalun nas, sampai situ ya. Artinya api yang akan keluar dari pusat kota Aden. Kota Aden ada di Yaman, yang akan menggiring manusia. Dan yang ke-10 antara adalah nuzul Isa dan Maryam, keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit nanti akan memimpin di muka bumi. Baik teman-teman, ini kurang lebih ya, sebutan secara acak, tapi kalau ulama coba menyusun sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada, maka mereka menyebutkan yang pertama dari 10 adalah keluarnya Dajjal. Karena disebutkan dalam hadis tentang peperangan muslimin dengan Bani Asfar atau orang-orang non-muslim ya, yang besar-besaran nanti perang besar. Bahkan kata Nabi SAW akan melawan mereka dan mereka dibawa 80 bendera. Jadi sangat besar sekali perang tersebut, dan umat Islam akan memenangkan peperangan. Pada saat mereka tiba di Rum, maka syaitan menjelma jadi manusia lalu mengingatkan umat Islam kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah mereka, maka mereka pun kembali. Itu tanda-tanda kiamat kecil terakhir. Tanda Dajjal belum keluar, tapi pada saat itu Dajjal akan keluar. Dajjal diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan, dan dia adalah dari anak Adam. Nabi SAW sebutkan cirinya cukup banyak, saya ringkaskan karena ada waktu. Dahinya lebar dan rambutnya keriting, ya, kemudian dia memiliki kulit yang agak cenderung kepada gelap ya, memiliki dada dan pundak yang lebar, dan dia memiliki mata yang rusak ya, sebelah kanannya. Kata Nabi SAW, ketahuilah Dajjal memiliki mata yang rusak dan Tuhan kalian tidak rusak matanya ya, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Lalu Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, maka dia akan tinggal selama 40 hari. Maka 40 hari dalam riwayat dikatakan seharinya seperti setahun, seharinya seperti sebulan, seharinya seperti sepekan, hari-hari sisanya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau setahun berarti 1 tahun. Kita pegang secara matematika secara zahirnya begitu. Setahunnya kan 40 hari. Kalau kita kurangi 1 hari berarti sisa 39 hari. Setahun. Hari keduanya seperti sebulan. Itu sudah setahun sebulan. Hari ketiganya seperti sepekan. Berarti setahun, sebulan, sepekan. Kalau dikurangi 3 hari dari 40 hari sisa 37 hari. Ini sebulan sepekan tepatnya. 37 hari. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada tempat pun di muka bumi kecuali dia akan lalui, dan orang-orang yang dilewatin wilayahnya ya, yang beriman padanya maka wilayahnya akan subur, mengaku dia sebagai Tuhan. Yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan maka akan ya, sulit, peceklik, akan susah hidup mereka ya. Dajjal terus saja mengelilingi muka bumi kecuali Mekah dan Madinah, dia tidak bisa masuk. Kata Nabi SAW, dia akan tiba di Madinah dan dia akan mengajak pengikutnya naik ke atas sebuah gunung, lalu dia menunjuk ke arah masjid Nabi SAW sekarang sambil mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Dan subhanallah di hari-hari kita sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih. Kata Nabi SAW, kata Dajjal, dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Kata mereka iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Maka Dajjal tidak bisa masuk di Madinah. Dan ini kisah cukup panjang. Intinya dia menyentakkan kakinya di sekitar kota Madinah, lalu terjadi gempa, keluarlah semua orang munafik dari kota Madinah menjadi pengikutnya. Sampai nanti akhirnya setelah selesai semua tertinggal orang beriman, keluar seorang anak muda dari Madinah, lalu Dajjal menangkapnya sambil mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Maka anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal. Karena Nabi SAW mengatakan semua orang mukmin akan bisa membaca di dahinya tertulis kafara atau kufur, dan tahu kalau ini adalah Dajjal. Maka anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang Nabi SAW sudah sampaikan kepada kami. Maka Dajjal mengambil gergaji, kata Nabi SAW, lalu meletakkan di tengah-tengah kepalanya, lalu membelah 2 badan orang itu sampai kemaluannya. Kemudian ya, dia melewati tengah-tengahnya sambil mengatakan, hiduplah. Maka bergabung kembali pada anak muda tersebut. Semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu kata Nabi SAW, dia bertanya lagi, apakah kau sudah aku ngaku sebagai Tuhanmu? Dia tanya anak muda itu. Anak muda itu mengatakan, aku tidak bertambah kecuali keimanan kalau kau adalah Dajjal. Maka setelah itu kata Nabi SAW, Dajjal coba membunuhnya, tidak mampu, tidak bisa lagi membunuh. Dan ada beberapa wilayah yang dia lewatin dan dia berhasil. Di antaranya adalah ya, dia lewat dalam satu riwayat Sahih dikatakan dia lewat ke sebuah wilayah lalu dia datangi pemimpin wilayah tersebut, entah presiden, raja,
kepala suku, intinya wilayah itu dilewatin. Lalu dia mengatakan kepada pemimpin wilayah itu, saya adalah Tuhanmu. Orang itu mengatakan, kau manusia biasa seperti saya, dari mana buktinya? Dia mengatakan, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Kata pemimpin wilayah itu, oke, kalau kau hidupkan maka saya akui kau sebagai Tuhan. Maka setelah itu pun, ya Dajjal mengatakan tunjukkan di mana kuburannya. Begitu ditunjukkan lalu Dajjal mengatakan keluarlah. Lalu keluarlah kedua orang tuanya, pemimpin wilayah tersebut, ibu dan ayahnya, kemudian berkata kepada anaknya, ya, berimanlah kepadanya karena dia adalah Tuhan. Nah, setelah itu pemimpin wilayah itu pun beriman pada Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan, lalu semua wilayah mengikuti beriman kepada Dajjal. Tapi di sini teman-teman penting ya, untuk membaca sebuah hadis Anda harus baca sampai tuntas, jangan tidak tuntas. Karena dalam closing hadis, penutupan hadis kata Nabi SAW, dan ketahuilah sesungguhnya ya, kedua orang tua orang itu, pemimpin itu adalah syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Jadi tidak benar bahwasanya dua-dua itu dikeluarkan oleh Dajjal, tapi ini dukungan terhadap Dajjal dari syaitan. Wa na'udzubillah. Nah, kemudian setelah itu Allah SWT turunkan Nabi Isa ya untuk membunuh Dajjal. Pada saat itu keluarlah Dajjal, Nabi Isa AS turun, kata Nabi SAW, pada saat keluar seseorang dari keturunanku bernama Mahdi, atau namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah, kemudian membawa pasukan ke masjid Menara Putih di negeri Syam. Kemudian disitulah dia akan mengimami orang sholat asar. Isa turun sambil memegang kedua sayap ya, malaikat, kemudian ikut sholat bersama dengan mereka. Lalu Nabi Isa memimpin pasukan tersebut menuju ke wilayah Palestina yang tempat Dajjal ada, kemudian membunuh Dajjal. Kata Nabi SAW, Isa pun pada saat tampil dan dilihat oleh Dajjal, Dajjal melepuh seperti melepuhnya barang ya, meleleh gitu ya. Dia meleleh. Maka dibunuhlah oleh Dajjal, oleh Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi-babi, seterusnya, dan kisah cukup panjang masalah itu. Kemudian setelah itu Nabi Isa memimpin keadilan di muka bumi, lalu keluar Ya'juj dan Ma'juj setelahnya. Jadi ini urutannya kurang lebih. Ya'juj dan Ma'juj ini dua suku akan keluar, kata Nabi SAW. Allah berfirman kepada Isa, hai Isa, ya, selamatkanlah dirimu ke gunung Tur di Palestina, ya, bersama pengikutmu, karena aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada orang yang mampu melawannya. Maka mereka akan keluar Ya'juj dan Ma'juj itu, kemudian mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini golongan tersendiri. Mereka manusia seperti kita, tapi mereka punya ciri-ciri sendiri yang mereka ini berbeda sama kita. Allah SWT jadikan mereka sebagai cobaan. Mereka hidupnya semuanya kerusakan. Mereka membunuh siapapun yang selain mereka. Dan ciri salah seorang antara mereka akan meninggal dunia kalau memiliki 1000 anak. Baru dia tahu dirinya akan meninggal dunia. Saya pernah tanyakan kepada dosen kami pada saat mempelajari masalah tanda-tanda kiamat ini. Apakah ada di antara manusia kayak seperti kita yang bergabung sama pasukan mereka? Maka beliau mengatakan tidak ada. Jadi itu dari mereka sendiri. Dan mereka Allah izinkan untuk menyebar kerusakan di muka bumi. Mereka makan segala macam hal, dan mereka saking besarnya fitnahnya melempar anak panah mereka ke langit dan jatuh anak panah tersebut dengan ada darahnya. Allah menguji mereka, maka mereka mengatakan qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan kami telah membunuh yang di langit. Setelah itu Allah SWT mematikan mereka dengan satu kali, sekalian semua mati. Allah SWT keluarkan di leher mereka bagian belakang seekor binatang kecil yang membuat mereka mati seketika semua. Lalu Allah pun menurunkan hujan setelah itu membersihkan bumi dari mereka dengan memutus juga burung-burung yang mencengkram jasad-jasad Ya'juj Ma'juj lalu lempar di lautan. Seperti itu kurang lebih. Dan setelah itu ya terjadilah keamanan sampai Nabi Isa meninggal dunia. Dua tanda-tanda setelah itu manusia mulai menyimpang lagi, ya, mulai menjauh. Maka keluarlah tanda-tanda ya, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu keluarnya dabbah, keluarlah hewan. Ya, hewan melata yang bisa berbicara, yang membawa cap, kata Nabi SAW, mengingatkan manusia agar mereka jangan sampai melanggar hukum Allah. Lalu dicaplah siapa yang beriman dan siapa yang kafir pada saat itu. Kemudian setelah itu keluarlah kabut ya, yang mengumumi muka bumi ini. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, 7, 8 terjadi longsor besar ya, di 3 tempat, Jazirah Arab tadi, di timurnya dan di baratnya. Kemudian yang kesembilan, keluarnya api dari wilayah Aden. Dan sekarang ini di kota Aden sendiri di Yaman itu sudah ada tanda-tanda, ada beberapa titik wilayah yang memang sulit sekali orang hidup di atasnya karena panas sekali. Ditemukan ada api yang sangat besar, apakah itu gunung berapi atau sejenisnya. Jelas itu kuasa Allah SWT kiamat. Yang terakhir adalah terbitnya matahari dari barat ya. Dan
ini pada saat itu kata Nabi SAW, Allah akan menerima tobat hambanya selama belum terbit matahari dari barat. Ini tanda-tanda kiamat yang kurang lebih disebutkan